Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas konsep-konsep yang melatari kritik seni. Nah, dalam kesenian sering disebutkan bahwa karya yang dihasilkan tersebut dapat dikategorikan sebagai karya seni tradisional, konvensional, atau klasik. Ya. Kemudian dapat dikelompokkan lagi sebagai karya seni modern, dan yang terakhir dalam pembagian klasifikasi adalah karya seni postmodern atau kontemporer. Masing-masing kategori tentunya mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan kategori lainnya. Terkait dengan relasi pertandaan pramodernisme, modernisme, dan postmodernisme, terlihat perbedaan relasi pertandaan yang sangat mencolok, terutama dalam bidang seni rupa dan desain. Pada masa klasik atau pramodernisme, seni berfungsi menyampaikan pesan-pesan ideologis atau spiritual yang sudah mapan secara konvensional. Pada abad pertengahan, seni lebih banyak diwarnai upaya penyampaian tanda-tanda tentang wahyu, ajaran, atau kebenaran lewat ikon-ikon. Hal ini secara umum dapat digambarkan dalam sebuah prinsip form follow meaning. Artinya, bentuk selalu bermuara pada makna-makna ideologis atau spiritual. Nah, ini berbeda dengan zaman modern. Pada masa modern, seni berusaha menolak keterkaitannya dengan makna-makna ideologis atau spiritual, dan berupaya menolak makna-makna yang berasal dari luar seni itu sendiri. Seni modern berusaha melepaskan diri dari perangkap mitos, tradisi, kepercayaan, dan konvensi sosial. Sebagai gantinya, modernisme mengajukan prinsip form follow function, yang artinya bahwa setiap ungkapan bentuk pada karya akan menyandarkan maknanya pada aspek fungsi dari suatu objek. Dalam seni murni, aspek fungsi dapat dijelaskan dengan istilah formalisme, yang maksudnya sebuah bentuk dikatakan bermakna bukan berdasarkan relasi strukturalnya dengan realitas di luar bentuk tersebut, tetapi relasi formal di antara elemen-elemen seni rupa seperti garis, bidang, ruang, warna, dan tekstur yang membangun bentuk tersebut dan sekaligus menentukan fungsinya. Pada seni postmodernisme, relasi pertandaan lebih bersifat ironis dengan menolak acuan penanda pada makna ideologis yang konvensional, sekaligus juga menolak fungsi sebagai referensi dominan dalam pertandaan sebagai prinsip seni modern. Nah, jadi ini dalam postmodern dia betul-betul menolak kedua-duanya. Ya. Postmodernisme meminjam dan mengambil tanda-tanda dari periode klasik dan modern, bukan untuk menjunjung tinggi makna-makna ideologis dan spiritualnya, tetapi untuk menciptakan suatu mata rantai pertandaan yang baru dengan menanggalkan makna-makna konvensional dan meleburkan diri dalam ajang permainan bebas, penanda-penanda dan petanda-petanda, sebagaimana dikemukakan oleh Derrida dan Baudrillard. Postmodernisme mengajukan satu prinsip baru pertandaan yang disebut dengan form follow fun, yang maksudnya dalam postmodernisme bukan makna-makna ideologis yang ingin dicapai, tetapi justru kegairahan dalam bermain dengan penanda. Ya, nanti bisa dibaca dalam bukunya Pak Yasraf Amir Piliang ya mengenai postmodernisme ini. Kemudian kita membahas tentang kritik seni dan kreasi. Ya, kalau kita berbicara kritik seni merupakan pembicaraan mengenai karya seni, sedangkan kritik seni rupa adalah pembicaraan mengenai karya seni rupa.
Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan cara pertimbangan penilaian yang akan mempermudah dalam memahami karya seni rupa dengan segala aspeknya, baik faktor intraestetis maupun ekstraestetis. Kreasi dan apresiasi merupakan tindakan penciptaan karya seni oleh pencipta karya seni atau seniman, dan pemanfaatan atau penghargaan oleh pemakai seni atau user untuk memenuhi kebutuhan estetik sesuai dengan pedoman pada model pengetahuan yang ada dalam kesenian yang didukung dan berpegang pada tradisi yang berlaku. Penciptaan atau kreasi seni dipengaruhi oleh faktor ekstraestetis, yaitu faktor-faktor di luar bentuk fisik karya seni seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, teknologi, religi, dan pendidikan dari seniman serta pemakai seni atau user. Oke. Pendekatan intraestetis yaitu faktor yang semata-mata memandang nilai estetik terkandung dalam suatu bentuk karya seni. Ya, jadi di sini unsur struktur bentuk sangat penting dengan kriteria yang ditetapkan secara universal oleh para ahli seni. Faktor intraestetis sering juga disebut dengan penilaian formalisme yang menempatkan unsur estetika dalam suatu karya seni merupakan tinjauan utamanya. Melalui penilaian formalisme, maka kritik lebih bersifat mementingkan bentuk-bentuk visualnya. Penilaian formalisme menempatkan mutu artistik pada suatu kualitas yang terintegrasi dalam pengorganisasian secara formal pada suatu karya seni rupa. Menurut Feldman, seorang formalis adalah yang melihat hubungan antara perencanaan dan perhitungan menjadi sesuatu yang jelas dan benar-benar sama bobotnya. Karya-karya Piet Mondrian dianggap lebih jelas bagi kaum formalis karena dalam karyanya cenderung mengurangi suatu akibat yang bersifat kebetulan. Ya, ini bisa dilihat dalam bukunya Feldman. Pendekatan formalisme dalam menelaah karya seni rupa merupakan cara memandang objek utamanya atau karakteristik materialnya. Sehingga masalah kecakapan dalam mengolah bentuk dan keterampilan teknis dari pembuat karya seni di dalam mewujudkan karya seninya kasat mata merupakan pokok perhatian dalam pendekatan ini. Penilaian formalisme dapat dilakukan dengan cara mengurai secara objektif seluruh tampilan visual dengan pendekatan konstruktif dan struktural pada formalitas bentuknya. Pengorganisasian dari elemen-elemen visual merupakan bagian terpenting dalam penilaian dalam mewujudkan sebuah karya seni. Formalisme sebagai suatu teori dalam kritik seni cenderung mengesampingkan atau mengabaikan faktor ekstraestetis atau faktor-faktor di luar karya seni yang dinilai, seperti faktor nilai-nilai estetika yang berhubungan dengan latar belakang pencipta karya, faktor sosial, budaya, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan religi. Ekspresivisme berbeda atau berlawanan dengan penilaian formalisme. Ekspresivisme lebih tertarik dengan memperhatikan faktor perasaan dan emosi dalam menghasilkan karyanya. Hal ini disebabkan dalam pendekatan ekspresivisme, faktor unsur-unsur pribadi dalam diri pencipta karya secara disadari atau tidak disadari hadir dalam karya-karya yang dihasilkan. Pendekatan ekspresivisme lebih tertarik kepada karya seni rupa yang diwujudkan melalui proses pengungkapan perasaan dan gagasan-gagasan yang ada di dalam diri seniman. Pendekatan ekspresivisme merupakan kombinasi dari pendekatan faktor intraestetis dan ekstraestetis dalam batas-batas tertentu. Faktor ekstraestetis, ini jelas faktor-faktor di luar bentuk fisik karya seni. Seperti tadi sudah dijelaskan, ada faktor sosial, budaya, ekonomi, teknologi, religi, dan pendidikan dari seniman yang menjadi pertimbangan penilaian karya seni yang dihasilkan.
Faktor ekstra estetik ini disebut juga dengan penilaian instrumentalisme. Karena tidak hanya mengkaji ungkapan perasaan atau emosi saja dari pencipta karya seni, tetapi suatu kajian yang berkaitan dengan hal-hal yang melatari kehidupan si seniman. Pendekatan instrumentalisme ini merupakan teori pendekatan yang mencoba mengkaji kaitan antara karya seni yang dihasilkan dengan latar belakang penciptanya. Pendekatan ini sering digunakan untuk menilai karya seni rupa kontemporer, ya. Karena pendekatan ini mencurahkan perhatiannya kepada tema, narasi, dan kontekstual gagasan dari karya seni kontemporer yang dihasilkan. Penilaian instrumentalisme cenderung memandang karya seni rupa sebagai tekstual yang dikaitkan dengan kontekstual karya tersebut dan menyadari bahwa karya seni sebagai bentuk pengabdian untuk menjalankan beberapa pesan dan tujuan di luar dirinya. Oke, jadi berikutnya untuk penutup akan saya sampaikan dari uraian di atas bahwa karya yang dihasilkan oleh seniman dapat mewakili ekspresi yang bermatra individual, sosial maupun budaya dari masing-masing seniman yang bermuatan isi sebagai substansi ekspresi yang merujuk pada berbagai tema, interpretasi, atau pengalaman hidupnya. Karya seni cenderung berbeda dalam corak dan ungkapan, dan mempunyai ciri khas masing-masing yang unik. Seperti dalam seni kontemporer, relasi pertandaan cenderung menolak acuan penanda pada makna ideologis yang konvensional, dan juga menolak fungsi sebagai referensi yang dominan dalam pertandaan sebagaimana prinsip seni modern. Seni kontemporer menciptakan suatu mata rantai penandaan yang baru, menghanyutkan diri dalam arena permainan bebas, penanda-penanda, dan petanda-petanda, dan setiap orang dibebaskan untuk menginterpretasikan serta memaknai karya seni kontemporer secara terbuka, sesuai dengan latar belakang, sosial, budaya, dan pengalamannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Ada kurang yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.